Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bagian selanjutnya, obor putih. Bila nisan hampir lewat, aku tetap berkunjung ke rumah Paris Effendi dan bertemu dengan Selma di kebun indah itu. Memandangi kecantikannya, mengagumi kepandaiannya, dan mendengar heningnya kepedihan. Aku merasa sebuah tangan tak terlihat menyeretku kepadanya. Setiap kunjungan memberiku makna baru pada kecantikannya dan pandangan baru ke dalam jiwanya yang manis. Hingga ia menjadi sebuah buku yang halaman-halamannya bisa kupahami dan yang lagu pujiannya bisa kudengarkan. Tetapi yang tak pernah bisa kuselesaikan membacanya. Seorang perempuan dewasa yang diberi kecantikan jiwa dan tubuh oleh Yang Maha Memelihara adalah sebuah kebenaran, dan pada saat yang sama terbuka sekaligus rahasia yang dapat kita pahami hanya dengan cinta, dan kita sentuh hanya dengan kebaikan. Dan ketika kita mencoba menggambarkan perempuan semacam itu, ia menghilang seperti uap. Selma Karami memiliki kecantikan raga sekaligus jiwa, tetapi bagaimana aku dapat menggambarkannya kepada orang yang tidak pernah mengenalnya? Dapatkah orang mati mengingat nyanyian burung bulbul dan wangi bunga mawar dan desah aliran air? Dapatkah seorang tawanan yang dibelenggu rapat mengikuti angin sepoi dini hari? Bukankah keheningan lebih menyakitkan daripada kematian? Apakah martabat menghalangiku untuk menggambarkan Selma dengan kata-kata biasa karena aku tidak bisa menggambarnya secara apa adanya dengan warna-warna terang? Orang yang lapar di padang pasir tidak akan menolak makna roti kering jika surga tidak menyiraminya dengan makanan surgawi dan burung puyuh. Dalam gaun sutra putihnya, Selma ramping seperti sinar bulan yang masuk lewat jendela. Gadis itu berjalan dengan anggun dan berirama. Suaranya pelan dan manis. Kata-kata keluar dari bibirnya seperti tetes embun jatuh dari kelopak bunga ketika mereka diganggu angin. Akan tetapi wajah Selma, tak ada kata yang dapat menggambarkan air mukanya yang memantulkan penderitaan jiwa yang begitu hebat sekaligus kegembiraan surgawi yang meluap-luap. Kecantikan wajah Selma tidak klasik. Wajah itu seperti sebuah mimpi, terkuaknya rahasia yang tidak dapat diukur atau diikat atau ditiru oleh kuas seorang pelukis atau pahat seorang pemahat. Kecantikan Selma bukan terletak pada rambut emasnya, melainkan dalam kebaikan dan kemurnian yang melingkupinya. Bukan pada matanya yang besar, melainkan pada cahaya yang memancar darinya. Bukan pada bibirnya yang merah, melainkan pada manis kata-katanya. Bukan pada leher peraknya, melainkan pada bungkukan selintasnya. Atau bukan pada sosoknya yang sempurna, melainkan pada kemuliaan jiwanya yang membakar seperti obor putih antara bumi dan langit. Kecantikannya seperti hadiah puisi, namun para penyair adalah orang-orang yang tidak bahagia. Karena seberapapun tinggi pencapaian jiwanya, mereka akan tetap terkurung di dalam sampul air mata. Selma sangat bertenggang rasa daripada seorang yang suka bicara. Keheningannya bagai sejenis musik yang membawa seorang ke dunia mimpi dan membuatnya mendengarkan detak jantungnya dan melihat hantu-hantu pikiran dan perasaannya berdiri di hadapannya, menatapnya langsung ke mata. Gadis itu memakai jubah kepedihan mendalam sepanjang hidupnya yang menambah kecantikan dan martabatnya yang luar biasa. Seperti pohon sedang berbunga, lebih indah ketika dilihat melalui halimun dini hari. Kepedihan menghubungkan jiwanya dan jiwaku, seolah masing-masing melihat pada wajah yang lain pada
apa yang dirasakan Hari dan mendengar gema suara tersembunyi. Tuhan telah membuat dua tubuh menjadi satu, dan perpisahan hanyalah sebuah penderitaan yang mendalam. Jiwa yang amat berduka menemukan tempat istirahat ketika disatukan dengan yang serupa. Mereka bergabung dengan penuh kasih, seperti orang asing merasa gembira ketika melihat orang asing lainnya di tanah asing. Hati yang disatukan melalui perantara kepedihan tidak akan dipisahkan oleh kejayaan kebahagiaan. Cinta yang dibersihkan oleh air mata akan abadi kemurnian dan kecantikannya. Prahara. Suatu hari, Paris Effendi mengundangku makan malam. Aku menerima. Jiwaku lapar akan roti ilahi yang ditaruh oleh surga di tangan Selma. Roti rohani yang membuat hati semakin lapar justru jika semakin banyak memakannya. Roti inilah yang dicicipi oleh Kais, penyair Arab, Dante, dan Sapu, sehingga hati mereka terpanggang. Roti yang disiapkan Dewi dengan nikmatnya kecupan dan pedihnya air mata. Ketika sampai di kediaman Paris Effendi, aku melihat Selma sedang duduk di bangku kebun. Kepala disandarkan di pohon, tampak seperti pengantin dengan gaun sutra putihnya atau seperti pengawal yang menjaga tempat itu. Tanpa suara, aku mendekat dan duduk di dekatnya. Aku tidak bisa bicara. Aku memilih diam, satu-satunya bahasa hati. Tetapi aku merasa bahwa Selma sedang mendengarkan panggilanku yang tanpa kata dan mengawasi roh jiwa yang ada di mataku. Beberapa menit kemudian, laki-laki tua itu keluar dan menyambutku seperti biasa. Ketika ia mengulurkan tangan, aku merasa seolah diberkahi dengan rahasia yang menyatukan aku dan anak perempuannya. Ia pun berkata, "Makan malam sudah tersedia, anakku. Mari kita makan." Kami bangkit dan mengikutinya. Mata Selma bersinar karena perasaan baru ditambahkan pada cintanya oleh ayahnya yang memanggil kami anak-anaknya. Kami duduk di meja menikmati makan dan mengecap anggur tua, tetapi jiwa kami hidup di dunia nun jauh di sana. Kami mendambakan masa depan dan kesulitannya. 3 orang dipisahkan oleh pikiran masing-masing, tetapi disatukan oleh cinta. 3 orang tanpa dosa dengan penuh perasaan, tetapi kurang pengetahuan. Sebuah drama dengan dipentaskan oleh seorang laki-laki tua yang mencintai anak perempuannya dan peduli pada kebahagiaannya. Seorang perempuan berusia 20 yang menatap masa depan dengan kegelisahan, dan seorang laki-laki muda penuh mimpi dan kekhawatiran yang belum lagi meneguk anggur hidup ataupun cuka kehidupan, yang mencoba menggapai ketinggian cinta dan pengetahuan, tetapi tak mampu mengangkat dirinya. Kami duduk bertiga dalam suasana temaram, sedang makan dan minum di dalam rumah sepi itu, dikawal oleh mata-mata surga, tetapi di dasar gelas-gelas kami tersembunyi kepahitan dan kesedihan yang pekat. Ketika kami selesai makan, salah seorang pelayan mengatakan ada seorang laki-laki di pintu yang ingin bertemu Paris Effendi. "Siapa ia?" tanya orang tua itu. "Utusan uskup," kata si pelayan. Ada saat keheningan ketika Paris Effendi memandangi anaknya seperti seorang nabi memandang ke surga untuk menebak rahasianya. Lalu ia berkata kepada pelayan itu, "Suruh ia masuk." Ketika si pelayan pergi, seorang laki-laki berpakaian seragam dan berkumis panjang yang keriting masuk dan memberi salam kepada orang tua itu. Lalu berkata, "Yang mulia uskup mengutusku menjemput tuan dengan kereta pribadinya. Ia ingin membicarakan urusan penting dengan tuan." Wajah orang tua itu seperti tertutup awan dan senyumnya lenyap. Setelah sejenak berpikir dalam-dalam, ia mendekatiku dan berkata dengan suara ramah, "Kuharap kau masih di sini ketika nanti aku kembali, karena Selma pasti menikmati kehadiranmu di tempat sunyi ini." Sambil berkata itu, ia berpaling kepada Selma dan tersenyum, bertanya kepada perempuannya apakah ia setuju. Gadis itu menganggukkan kepala, tetapi pipinya memerah.
dan dengan suara yang lebih manis daripada musik lirah ia berkata, "Aku akan berbuat yang terbaik, Ayah, untuk membuat tamu kita betah." Selma memperhatikan kereta yang telah membawa ayahnya dan utusan uskup sampai menghilang. Lalu ia duduk di hadapanku di atas dipan yang ditutupi sutra hijau. Ia tampak seperti bunga lili yang condong ke hamparan rumput hijau karena angin sepoi dini hari. Adalah kehendak surga bahwa aku harus bersama Selma sendirian malam hari di rumahnya yang indah yang dikelilingi pohon-pohon, tempat kesunyian, cinta, keindahan, dan kebaikan berdiam bersama.